Bu Dadi, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, semangat luar biasa. Nah, kali ini Bu Dadi akan membahas cara kita mendengarkan sebagai sahabat. Nah, kita selalu diberikan nasihat oleh Tuhan bagaimana cara kita mau mendengarkan sahabat atau teman kita yang sedang curhat atau sedang ingin didengarkan apa yang dia rasakan saat ini. Meskipun ia menjelaskan nilai dari mendengarkan firman sangat cocok untuk mengembangkan suatu hubungan. Menjadi pendengar yang baik sangat penting dalam membina persahabatan. Kenapa seperti itu? Nah, ketika teman kita mengalami masalah, ketika teman kita ingin memendam sesuatu yang membuat sakit hatinya, terkadang ada teman yang ingin mencurahkan isi hatinya, ingin orang lain mendengar apa yang ada di dalam keluh kesahnya, pergumulannya, seperti itu ya. Karena apa? Karena kalau perasaan sakit atau perasaan gelisah, sedih, kecewa, kalau dipendam sendiri itu juga akan berbahaya buat diri kita sendiri, karena itu akan membuat suatu penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Tapi ketika kita menjadi sahabat sejati, hendaklah kita juga belajar mau mendengarkan apa yang orang lain ingin cerita. Sebenarnya orang lain tuh cerita tentang kehidupannya itu tidak ingin orang hanya sekedar didengarkan saja, itu sudah sangat-sangat bahagia. Karena apa? Ketika kita curhat itu kita tidak ingin untuk orang lain juga memberikan masukan atau memberikan, tapi cukup didengar saja itu merupakan sesuatu yang anugerah buat teman yang baik. Karena apa? Setidaknya berarti kita memperhatikan apa yang telah dirasakan oleh teman kita, apa yang seharusnya kita lakukan untuk teman kita itu ketika teman kita mengalami kesedihan. Dan jika dalam tulus kita yang berminat akan apa yang dikatakan orang lain, biasanya mereka akan merasa akrab dengan kita. Dan hal itu menuntut agar tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, juga kita harus berminat apa yang orang lain juga inginkan di dalam diri kita. Mendengar bukan berarti kita harus menghakimi teman kita. Nah, ketika dia mungkin merasakan, kehidupanku kok seperti ini ya, aku ini kok dihianati, mungkin seperti itu. Padahal aku ini udah berusaha yang terbaik untuk dia, tetapi kenapa ya kok tiba-tiba dia berbohong di belakang saya. Nah, itu jika kita menjadi teman yang baik, pasti kita akan mendengarkan dengan berempati dengan apa yang dia rasakan. Kita nggak usah menghakimi. Oh, lancene kamu seperti itu, ya mati saja kamu digitukan sama orang itu, atau berupaya untuk membuat suasana keruh. Tidak perlu. Sebagai teman yang baik, kita hanya perlu mendengarkan, kemudian kita menanyakan, lalu apa yang kamu pengen dari aku ketika aku bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah hatimu, seperti itu ya. Jadi kita bisa mendengarkan dengan baik apa yang menjadi isi hati dari teman kita itu. Mungkin teman kita nanti juga akan bicara, enggak, asal kamu bisa mendengarkan apa yang ada di hatiku aja aku sudah tenang, sudah senang. Aku terima kasih kamu, semoga bisa orang yang ku percaya untuk bisa mendengarkan keluhan hatiku. Biasanya seperti itu ya. Dan bahkan kita juga tidak boleh untuk menghakimi orang ketika
dia mengalami pergumulan hidup, kemudian cara-caranya kan mungkin ya, banyak orang tuh mengutarakan cara kesedihannya itu bermacam-macam. Mungkin caranya dia membuat status di medsos atau sebenarnya yang menurut orang nggak bijak, tetapi itu adalah salah satu cara-cara dia bisa mengungkapkan hatinya. Agar apa? Itu merupakan proses. Kita nggak bisa menghakimi orang, gila nih wong iku lek punya punya masalah mesti di-share di grup, di medsos, seolah-olah orang tahu, karena dia sebenarnya kasihan, dia tidak ada tempat untuk curhatan hatinya. Dan ketika ada orang yang dia percaya, ketika dia merasa dia, oh orang ini lo bisa tak percaya, aku cerita ke orang ini, buktinya toh rahasia cerita temannya itu tidak terkeep dengan baik, malah semua orang juga tahu. Apa bedanya ketika kita curhat di status WA, status ataupun medsos-medsos lainnya, Instagram, ya kita harus bisa memaklumi karena kondisi mental orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang levelnya tinggi itu maksudnya ngapain sih harus diceritakan seperti itu, lebih baik di keep di diri sendiri dan tak perlu orang lain tahu. Atau ya semua tuh punya caranya sendiri-sendiri, karena untuk dengan seperti itu mungkin mentalnya akan tersembuhkan. Dan itu sebenarnya nggak selamanya akan seperti itu kok, karena suatu saat itu kondisi kedewasaan orang itu akan semakin meningkat. Apalagi nanti mungkin ada yang memberitahu gimana kalau sebaiknya seperti ini begitu. Bahkan itu adalah proses seseorang yang kita nggak akan pernah tahu. Jadi janganlah kita suka menghakimi ketika ada orang yang membuat status seperti itu. Ya mungkin menurut orang itu aku nggak seperti itu kok, jijai, kalau sekarang itu lebay, itu bagi dia. Tapi orang lain belum tentu loh memandang orang itu juga baik. Siapa tahu orang lain juga memandang orang itu nggak baik, karena dia nggak pernah mau mengerti orang. Nah, baiklah, untuk selanjutnya kita juga harus punya rasa loyal ketika kita mempunyai teman. Hal itu akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Salam Bunda Di.